Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merancangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tempat ini tempat istimewa di mana Tuhan berkarya melalui persiapan masa Prapaskah untuk menyambut Paskah. Ini sudah 3 kali kalau nggak salah. 3 atau 4 kali, Bu. 5 kali malah, dan 5 kali. Ini peristiwa yang jarang terjadi ini. Saya masih ingat peristiwa ini malam-malam hari bahwa saya telepon, Bu. Biasanya saya itu sudah penuh, kok ini kosong. Bisa tempatnya Ibu aja ya. Dan itulah awal dari OPA menjadi Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah cerita tentang makna itu puasa. Ada seorang ibu yang usianya 33 tahun. Baru saja dia dipanggil, suaminya dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena COVID. Usia 33 tahun. Tidak mudah bagi dia, secara mental dia terbeban, dan secara ekonomi juga sulit. Sekarang dia harus hidup sebagai seorang ibu dan sekaligus sebagai seorang ayah. Anaknya 3. Tetapi dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan itu. Tidak pernah marah. Yang menarik, sejak dia ditinggal suaminya, setiap Jumat dia itu puasa. Puasa total loh, bukan puasa seperti kita ya toh. Itu loh. Puasa total. Nah, kemudian uangnya itu ditabungkan di sebuah celengan. Setiap Jumat pertama, apa yang dilakukan ibu itu? Dia pakai baju putih, keluar. Anaknya bertanya, "Ma, mau kemana?"
Ibunya menjawab, saya ingin mewartakan Injil. Wah, mama sudah jadi pastor ya? Sudah mau mewartakan Injil? Enggak. Yang saya lakukan mewartakan Injil dengan cara saya berpuasa setiap Jumat. Dan Jumat pertama saya ambil uang itu, saya beli makanan untuk tetangga sebelah, di mana keadaannya lebih parah daripada kita. Ketika mereka menerima dari kita, pasti dia mengalami sukacita dan merasakan Allah memelihara ini. Maka kalau puasa saja tanpa amal kasih, hanya seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang melakukannya demi body langsing, seperti gitar Spanyol. Wah, itu toh. Nah, itu. Tanpa amal kasih, puasa tidak ada artinya. Waduh, kesempatan sekarang ini menjaga tubuh saya supaya lebih langsing lagi. Biar suami pada senang. Bukan. Puasa tanpa amal kasih adalah tidak ada gunanya. Maka dalam hari ini, masa puasa kita mulai, masa prapaskah kita mulai, masa retret agung ditandai dengan abu. Silakan yang di rumah sendiri menandai. Nah, apa artinya? Abu adalah masa atau simbol dari kerapuhan, hancur total. Nah, ini kerapuhan. Dan karena rapuh, karena dosa-dosa, kita perlu bertobat. Mengapa perlu bertobat? Karena kita percaya akan belas kasih Allah. Ini. Maka bertobat, apa artinya bertobat? Ada yang adalah sangat indah. Bertobat 3B. 3B. Berbenah, saatnya berbenah sekarang ini. Cuci bajumu, cuci hatimu. Berubah dan berbuah. Jadi ada 3 hal. Harus jadi satu itu. Berbenah, berubah, dan berbuah. Kita pertama tadi Yoel mengatakan tentang pertobatan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan puasa dan dengan menangis dan mengadu. Jadi puasa yang sejati adalah berbenah. Berbenah sekarang ini. Mengoyakkan hati kita, membuang segala yang buruk. Sehingga kita berubah, punya hati dan perilaku yang baru. Caranya bagaimana? Puasa adalah latihan untuk mengendalikan diri dari segala kenikmatan. Jangan puasa pagi, malamnya, waduh, nebus, makannya lebih banyak di restoran yang mewah. Gitu. Nah, salah. Berbenah artinya apa? Saya ajak Anda satu saja, mengendalikan cara bicara kita. Orang puasa mengendalikan makan gampang, tapi mengendalikan cara bicara kita. Karena apa? Di Amsal sudah jelas dikatakan, Amsal bab 10 ayat 9. Orang yang banyak bicara, di situ ada pelanggaran. Nah, artinya apa? Banyak bicara, pasti ada dosa. Maka yang kita benahi apa? Cara bicara kita. Ingat, kita benah apa kecenderungan kita sekarang ini. Saya bilang aja gara-gara lidah, 10 M aja. Nanti direfleksi kalau kurang.
Beberapa hal yang saya ingat, 10M, dosa karena lidah. Menggosip, wah paling senang itu ya toh. Menggosip atau membicarakan orang lain. Ketemu pasti membicarakan orang lain itu tanpa sadar. Kemudian mengumpat, atau mencaci maki, 3 ini ya. Kemudian mencela, masakanmu kok gak enak ya sama istrinya. Itu masak sendiri sana kalau enggak. Kemudian menghina, mengkokoti sekarang goni ya sekarang ya. Menghina. Kemudian apa lagi? M, menghina, menipu, menghakimi, menghasut, melukai hati, semua dari mulut itu ya. Dan memuji diri sendiri, aku yang paling hebat. Coba bayangkan, benar enggak? Itu yang kita benahi mulut kita dulu, biarlah dijamah oleh Roh Kudus. Maka harus rajin mengoreksi diri, namanya berbenah. Coba nanti di rumah cari dosa-dosa M, 10 aja. Rubahlah itu kalau bisa selama 40 hari langsung masuk surga semua. Itu loh. Nah ini, kalau puasa makan mah gampang, puasa bicara ini yang benar, sulit itu. Sekarang berubah, M yang membawa dosa, kita rubah M yang baik. Jadi berubah. Bukan lagi M menggosip, ngomongin orang lain, atau mencela, mengumpat, kita ganti. 5M. Kadang-kadang kan ada 5M sudah biasa toh, ya toh, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Hafal toh. 5M dari Tuhan. Mulut ini kata-kata yang memberkati. Ya. Memberkati, mendoakan. Sekarang banyak orang kena COVID, doakan, mendoakan. Ini, mengasihi, meneguhkan, dan menguatkan. Dan disitulah mulut kita dipenuhi dengan kuasa mujizat. Ganti 5. Tuhan mengatakan jangan banyak bicara, pilah-pilah betul, hati-hati dengan ucapanmu. Maka Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Kalau ada 2 mulut, waduh luar biasa, ini ada 2 mulut. Belakang, malah 4 lagi, sini lagi. Tembok pun ada mulutnya. Nah 4 mulut, 2 mulut. Itu bahaya, di mana-mana ada. Tapi Tuhan berikan kata 1, supaya menggunakan kata-kata kita untuk 5M. Apa tadi? 1 adalah kata-kata yang memberkati, mendoakan, meneguhkan, mengasihi, menguatkan. Nah, karena itu Tuhan mengatakan dalam Mazmur 39 ayat 2, aku menjaga diriku ya Tuhan, supaya aku tidak jatuh dalam dosa dengan mulutku. Nah, nanti puasa mulut lah. Itu. Besok langsung bersinar sininya semua, udah 15 hari. Waduh, dari 10M yang menghancurkan tinggal 2, langsung ini. Sini mulai bersinar, tambah sinarnya terang. Nah, tambah jadi 5M. Nah, kemudian apa setelah kita tadi berbenah, berubah jadi 5M yang bagus, berbuah, yaitu mengasihi, amal kasih. Jadi 3 hal itu harus sama-sama. Jangan senangnya berubah aja atau berbenah aja, tapi harus berbuah, yaitu amal kasih. Seperti apa amal kasih itu? Kita hadir untuk menolong di tengah kesulitan. Kita hadir untuk memberikan kelegaan di tengah kesesakan. Kita hadir untuk membawa solusi di tengah persoalan. Kita hadir untuk membawa kekuatan di tengah ketidakberdayaan. Kita hadir untuk membawa sukacita di tengah kekecewaan dan kekhawatiran. Amal kasih. Kalau demikian maka kita akan diselamatkan.
akan diselamatkan. Seperti Yesaya bab 30 ayat 15. Dengan bertobat dan berdiam diri, maka kamu akan diselamatkan. Yesaya 30 ayat 15. Dengan bertobat dan berdiam diri, kamu diselamatkan. Lalu bagaimana supaya kita dapat benar-benar bertobat, yaitu berbenah, berubah, dan berbuah? Kita harus melakukannya dengan kerendahan hati. Itu yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Kita rendah hati. Tuhan, aku lemah. Bentuklah aku supaya saya dapat berbenah, berubah, dan berbuah. Dan kita lakukannya dengan tulus. Bukan orang lain melihat bahwa aku sedang puasa, aku berbuat amal kasih. Tidak. Tetapi kita lakukannya untuk Tuhan. Dengan ketulusan hati kita. Pasti Anda dan saya akan diselamatkan. Kita nanti akan menyambut Paskah. Bukan sekedar Paskah di sini, tapi Paskah abadi di surga. Dan yang jelas orang yang bertobat, yaitu berbenah, berubah, dan berbuah, pasti hidupnya diberi damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya.